polisi, termasuk keluarga korban dan kepala desa setempat. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak meracik dan menyimpan bahan petasan karena sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta News melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras, ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi kembali terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Akibatnya, selain arus lalu lintas mengalami kepadatan, puluhan sepeda motor juga mogok. Kepadatan kendaraan hingga 1 km terjadi dari arah Kramat Jati menuju Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hal ini terjadi imbas ruas jalan DI Panjaitan Cawang terendam banjir dengan ketinggian air 50 cm. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tidak mengalami mogok mesin. Untuk mengurai kemacetan, petugas menerapkan sistem kontraflow khusus sepeda motor di kawasan Cawang. Arus lalu lintas ini sudah berdampak, ini sudah mengekor sekitaran 500 sampai 1 km. Nah, sementara kita berlakukan kontraflow untuk khusus sepeda motor, satu lajur yang dari Dobrak Wika menuju ke persimpangan Alim Lama. Demikian juga yang dari arah UKI, kita belokkan ke kiri menuju Jalan Ocisaraya. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, ruas Jalan Bujana Tirta, Pisangkan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur juga terendam banjir. Jalan sempat ditutup akibat banjir hingga pengendara motor terpaksa menghentikan kendaraannya. Pemirsa, banjir yang merendam ruas Jalan Bujana Tirta, Pisangkan Timur, Pulau Gadung membuat jalan tidak dapat dilalui oleh pengendara. Pada Kamis pagi dan juga banjir disebabkan akibat tingginya curah hujan yang turun dan kecilnya drainase di jalan tersebut sehingga air meluap ke jalanan. Bahkan sejumlah sepeda motor yang memaksa menerjang banjir terpaksa harus mengalami mati mesin. Banjir ini juga membuat aktivitas pekerja sempat terhenti. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota semalaman suntuk membuat ruas jalan Ledjen Suprapto Payak Putih Jakarta Pusat Kamis pagi kembali terendam banjir. Bahkan ketinggian air mencapai 60 cm membuat jalur lambat lumpuh. Akibatnya para pengendara terpaksa melintas di jalur cepat. Banjir dengan ketinggian mencapai 50 hingga dengan 60 cm merendam jalur lambat jalan Ledjen Suprapto Payak Putih Jakarta Pusat pada pagi tadi. Bahkan ketinggian air yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun 4 membuat jalur ini dilumpuh total. Sejumlah warga yang bekerja di sekitaran lokasi terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang lebih aman dan memilih berjalan kaki menuju tempat kerja. Para pengendara yang melintas dari arah Jalan Ahmad Yani pun maupun Pulau Gadung menuju Jalan Simpang 5 Senen harus mengambil jalur cepat agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota sepanjang Rabu malam hingga pagi tadi. Kemudian masih buruknya saluran drainase membuat air hujan tidak dapat mengalir normal hingga akhirnya kembali tumpah ke pemukiman. Oh kerja. Tadi banjirnya dari mana, Bang? Saya parkir di Holland Village. Oh jauh. Ada 100 meter, Bang? Di Siloam. Oh di Siloam. Terus nggak bisa keluar kan? Nggak bisa keluar. Parkir di dalam, jalan deh. Jalan kaki. Ada 100 meter, Bang, di sini, Bang. Pemirsa, akibat hujan deras semalaman membuat jalan di dan Mogot Cengkareng Jakarta Barat tergenang banjir dengan ketinggian 15 sampai dengan 30 cm. Banjir melanda di sekitar kawasan halte Taman Kota, Jalan dan Mogot Raya Cengkareng Jakarta Barat. Banjir berketinggian 15 sampai dengan 30 cm ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Bahkan sisi kiri jalan tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 melintasi di sisi kanan jalan. Banjir dipicu oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam, bahkan hingga Kamis pagi. Kemudian hal tersebut menyebabkan Kali Mukefort kembali meluap.
Pemirsa, selain jalan, banjir juga menggenangi kawasan pemukiman. Sejumlah rumah warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur kembali tergenang banjir dengan ketinggian bahkan mencapai 50 cm. Banjir dengan ketinggian 50 cm kembali melanda Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam. Air di Kali Ciliwung mulai naik sejak pukul 3 sore hari. Banjir disebabkan Kali Ciliwung yang meluap akibat mendapatkan kiriman dari Bogor dan juga Depok yang hujan sejak pagi hari. Sementara itu, ratusan rumah di Kampung Sawah, Cakung, Jakarta Timur terendam banjir bahkan hingga mencapai 1 meter. Air mulai naik sejak hujan mengguyur sejak dini hari tadi. Diguyur hujan sejak Kamis dini hari, ratusan rumah di Kampung Sawah, Cakung, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Kali Cakung. Warga yang rumahnya kebanjiran memilih bertahan di rumah. Tadi pagi jam berapa itu? Jam 5:30. Di dalam pada kerendam. Iya, kerendam. Pakai balai. Oh, pakai balai ya. Oh, ya Allah, udah masuk. Saat hujan deras, warga tak berkutik karena kerap kebanjiran. Oh, pakai balai ya. Oh, ya Allah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tidur pakai bangku. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Bekasi sejak dini hari tadi mengakibatkan banjir, salah satunya di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini mengganggu aktivitas warga. Banjir merendam Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Adapun genangan air menutup akses jalan beberapa RT di RW 36 dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, terutama warga yang hendak berangkat kerja maupun anak-anak yang ingin berangkat ke sekolah. Meski demikian, sejumlah pengendara nekat menerobos genangan banjir. Akibatnya, sejumlah sepeda motor mogok dan terpaksa didorong keluar dari banjir. Warga pun berharap banjir segera surut dan pemerintah dapat segera mencari solusi dalam penanganan banjir. Pemirsa, ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setelah Kali Bekasi meluap menerima kiriman air dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter, memaksa warga mengungsi usai alarm early warning system berbunyi. Ini dalam. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi, Kota Utara pada Kamis dini hari. Luapan terjadi setelah Kali Bekasi menerima kiriman air dari Kabupaten Bekasi, kemudian juga Bogor, yang membuat tinggi muka air naik dengan cepat. Alarm early warning system yang berbunyi keras membuat warga langsung bergegas mengungsi ke musola dan juga tempat aman terdekat. Sementara sebagian warga lainnya memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Hampir 2 pekan banjir yang sempat berangsur surut kembali melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bahkan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet usai diguyur hujan deras. Sempat surut, banjir kembali merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan 1 dusun di Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 cm bahkan hingga 1 meter lebih. Banjir terjadi akibat diguyur hujan deras terus-menerus hingga Sungai Citarum dan Cibeet meluap. Warga yang sebelumnya sudah kembali ke rumah kini terpaksa mengungsi kembali ke tempat yang lebih aman.
Sementara itu pemirsa, pihak BPBD Kabupaten Karawang bersama dengan tim SAR gabungan kembali turun untuk mengevakuasi warga. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat potensi hujan yang masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Kucing tuh kasihan. Pemirsa, hingga hari ini Kamis 29 Januari 2026, korban tanah longsor di Cisarua mencapai 53 kantung jenazah. Tercatat 53 kantung jenazah ini dievakuasi oleh Basarnas, kemudian sebanyak 35 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jabar dan sebagian besar diserahkan kepada keluarga mereka. Meski demikian, 32 orang masih dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Akibat insiden ini tercatat sebanyak 155 orang terdampak dengan sedikitnya 35 rumah tertimbun. Sementara cuaca hujan berdampak langsung terhadap proses pencarian korban bencana. Kegiatan pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan secara terbatas dan selektif demi mengutamakan keselamatan personil di lokasi bencana. Meskipun kondisi terbatas, di hari ke-6 tim SAR kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban di sektor A2. Kemudian Basarnas terus melakukan integrasi dan validasi data antara posko SAR gabungan dan posko DVI untuk mencocokkan data korban. Sampai dengan hari ini mungkin kita semua tahu permasalahannya di kondisi alam cuaca ya. Jadi mungkin kita kemarin juga tidak bisa maksimal walaupun kita kemarin sudah berhasil 2 body pack yang kita inikan. Nah, harapan kita hari ini bisa lebih, walaupun saya lihat tadi panas sebentar, tapi sekarang udah gelap lagi. Kita berdoalah bersama-sama, kita mohon bantuan rekan-rekan dan saudara-saudara setanah air, sehingga cuaca bisa mendukung untuk kegiatan hari ini, sehingga kita pun bisa berkegiatan dengan maksimal untuk membantu saudara-saudara kita. Itu aja saya kira. Fokusnya berarti A1, A2, dan tetap B2 ya, sesuai di peta A1, A2 kita akan menyeberang ke B2. Ya, dengan alat berat yang ada yang kemarin sudah kita kalkulir sejumlah 17 alat berat yang kita. Pemirsa, pasca longsor di Cisarua di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, puluhan anak-anak menjalani terapi trauma healing oleh petugas kepolisian Polres Cimahi. Selain diajak bermain, anggota pun memberikan pelatihan menggambar. Anggota Polres Cimahi memberikan terapi trauma healing kepada puluhan anak-anak yang menjadi korban longsor Cisarua di lokasi pengungsian Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain diajak berinteraksi, anak-anak juga diajak bermain serta menggambar. Tak hanya itu, puluhan anak-anak ini diberikan hadiah berupa makanan ringan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa trauma pasca terjadinya peristiwa longsor yang menerjang tempat tinggal mereka. Trauma teman-temannya, ada yang belum ketemu sekarang, ada yang meninggal belum ketemu dari kejadian kemarin. Terus tinggal sekarang di mana, Bu? Tinggal sekarang masih di sini pengungsian. Tiap hari kita laksanakan trauma healing. Ini adalah hari ketiga. Hanya saja berbeda dari mana sumbernya. Contoh, kemarin adalah SDM dari Polda. Kemudian yang sekarang adalah satuan dari Polwan. Yang hari pertama dari Polres. Tentunya setiap hari kita lakukan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak sehingga mereka merasa kuat bahwa ini bisa terlewati. Terapi trauma healing untuk anak-anak di pengungsian ini dilakukan setiap hari agar rasa takut terhadap peristiwa longsor besar dapat hilang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Ainus melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh, keterbatasan ataupun ketersediaan obat-obatan mulai menipis. Meskipun demikian, tenaga kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan kepada warga yang terdampak bencana. Meski bencana telah berlalu selama 2 bulan, dampak masih dirasakan oleh warga di Kabupaten Biren Aceh. Ketersediaan obat-obatan di posko kesehatan Desa Pantai Baro, Glesibla, mulai menipis. Di tengah keterbatasan tersebut, tenaga kesehatan tetap siaga memberikan pelayanan kepada warga terdampak. Stok obat sendiri kami juga masih banyak kekurangan stok obat. Ada beberapa stok obat yang tidak mencukupi di sini. Seperti apa? Obat apa? Seperti yang asam urat seperti meloxicam, allopurinol, banyak yang kurang di sini.
lagi aksesnya susah, ke puskesmas susah, pustu juga belum bisa diakses. Jadi sangat memudahkan warga-warga di sini kan banyak yang sakit, apalagi gatal karena air bersihnya nggak ada. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera menambah pasokan obat-obatan agar pelayanan kesehatan bagi warga dapat terus berjalan maksimal. Dari Biren Aceh, Syukri Syahrifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa sekolah dasar di Biren Aceh terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi aliran Sungai Pesangan demi bisa berangkat ke sekolah. Beginilah kondisi para pelajar saat berangkat dan pulang sekolah di Desa Kubah Hitam, Kabupaten Biren Aceh setiap harinya. Ini terpaksa dilakukan para pelajar agar tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pasalnya, satu-satunya jembatan penghubung terputus akibat diterjang banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan hingga kini belum diperbaiki. Para siswa harus berjalan sejauh 20 meter ke dalam sungai sebelum akhirnya naik kapal milik warga yang tidak dapat bersandar ke tepi sungai. Jika debit air sungai meningkat, para siswa terpaksa tidak berangkat ke sekolah karena terlalu berbahaya. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum kebut pembangunan 2 jembatan darurat di Kecamatan Malalak Agam, Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan akses transportasi warga serta menjaga kelancaran distribusi logistik pasca bencana. Pembangunan jembatan darurat atau jembatan Bailey dilaksanakan di ruas jalan Provinsi Sicincin Simpang Balingka, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Jalur ini menjadi akses alternatif penghubung dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi dan wilayah Sumatera Utara, utara Sumatera Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan 2 jembatan Bailey ditargetkan rampung dalam 2 minggu untuk mempermudah mobilitas warga dan distribusi logistik jelang Ramadan. Kemudian jalan tertutup. Waktu itu sih sebenarnya cuma hanya ada satu arahan untuk bikin permanen. Cuman karena saya lihat di sana banyak masyarakat yang terputus, saya minta ke kepala balai untuk bikin jembatan Bailey. Terus paling enggak yang di belakang sana urusan logistik nggak terhambat. Dan alhamdulillah ini berapa hari ini udah kelar nih? Ya. Berapa lama ini? 2 minggu sudah, Pak. Dan ada 2 jembatan, Pak. 2 jembatan Bailey udah terpasang. Pemirsa, hujan deras mengakibatkan tanah longsor dan menimpa mobil angkutan wisatawan di jalur objek wisata Gianyar, Bali. Petugas gabungan dari BPBD bersama dengan PUPR Provinsi Bali dan masyarakat pun langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan yang tertimbun longsor. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu sore mengakibatkan tanah longsor di jalur wisata Terasering Ceking di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Tanah longsor menimpa beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di bahu jalan dan mobil angkutan wisatawan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 5 unit kendaraan sepeda motor dan 1 mobil mengalami kerusakan. Petugas BPBD Kabupaten Gianyar bersama PUPR Provinsi Bali dan warga pun melakukan upaya evakuasi terhadap kendaraan yang terjebak longsor. Sebelumnya BPBD Bali menyampaikan cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang diprediksi masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali dalam beberapa hari ke depan. Warga dan wisatawan pun dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota semalaman suntuk membuat ruas jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi terendam banjir. Bahkan ketinggian air mencapai 60 cm membuat jalur lambat lumpuh. Akibatnya para pengendara terpaksa melintas di jalur cepat. Banjir dengan ketinggian mencapai 50 hingga 60 cm merendam jalur lambat jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Ketinggian air yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun 4 membuat jalur ini menjadi lumpuh. Sejumlah warga yang bekerja di sekitar lokasi terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang lebih aman dan memilih berjalan kaki menuju tempat terjadi.
Para pengendara yang melintas dari arah Jalan Ahmad Yani maupun Pulau Gadung menuju Jalan Simpang 5 Senen harus mengambil jalur cepat agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota sepanjang Rabu malam bahkan hingga pagi tadi. Kemudian selain itu masih buruknya saluran drainase membuat air hujan tidak dapat mengalir normal hingga akhirnya kembali tumpah ke permukaan. Sementara hujan deras semalaman membuat jalan di Danmogot Cengkareng Jakarta Barat tergenang banjir dengan ketinggian 15 sampai dengan 30 cm. Banjir melanda di sekitar kawasan halte Taman Kota Jalan Danmogot Raya Cengkareng Jakarta Barat. Banjir berketinggian 15 sampai dengan 30 cm ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Bahkan sisi kiri jalan tidak bisa dilewati kendaraan sehingga kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 melintasi di sisi kanan jalan. Banjir dipicu oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam hingga Kamis pagi yang menyebabkan Kali Mukefart kembali meluap. Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya membuat aktivitas warga terganggu akibat banjir. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sejumlah kawasan Jakarta pada siang ini, kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dan juru kamera Iriansyah Wahyudi di sekitaran Jalan Danmogot, Jakarta Barat. Dan juga ada Anissa Rizkia dan juru kamera Rizky Solehudin di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan kita akan ke Dilami terlebih dahulu. Baik, selamat siang Dilami. Bagaimana situasi terkini di Jalan Danmogot pada siang ini? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Melaporkan langsung di Jalan Danmogot, Cengkareng, Jakarta Barat, tepatnya di halte Transjakarta Taman Kota. Bahwa pada siang hari ini banjir masih merendam kawasan Jalan Danmogot. Ini kira-kira pada siang hari ini banjir berketinggian 15 hingga 30 cm. Namun Nata, kalau dibandingkan dengan 1 hingga 2 jam lalu, ini banjir lumayan surut ya, karena cuaca juga sudah tidak lagi diguyur hujan. Nah, Nata dan juga pemirsa, kalau bisa dilihat, ini ya memang aliran banjir ini menggenang sehingga menyebabkan arus lalu lintas di sekitaran Jalan Danmogot lumpuh. Artinya hanya sisi kanan saja yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena sisi kiri ini menjadi titik terdalam banjir. Nah, Nata dan juga pemirsa, sebetulnya memang akibat dari hujan besar ya ini yang terus mengguyur Jakarta dari Kamis kemarin, maksud kami Rabu malam kemarin hingga Kamis dini hari, sehingga terjadi atau meluapnya Kali Mukefart di kawasan Jakarta Barat, sehingga air kemudian ini membanjiri sejumlah jalan yang kalau kami pantau tadi di pukul 7 hingga pukul 10 pagi hari atau bisa kita bilang rush hour, jam-jam padat ini tentu arus lalu lintas sangatlah lumpuh dan sangat terganggu. Bahkan kalau kita pantau ya pada pukul 11 siang hari ini, Nata, kendaraan juga masih menumpuk di area yang tidak tergenangi banjir. Kebanyakan kendaraan yang menumpuk ini merupakan kendaraan roda 2 yang memilih untuk melakukan putar balik dari arah Jalan Danmogot menuju ke arah Grogol karena mereka meyakini bahwa tidak bisa melewati jalanan begitu. Dan ada pun sebagian yang memang sengaja melewati jalan Transjakarta untuk melintas karena seperti yang tadi saya sebutkan Nata, bahwa sisi kanan ini adalah sisi yang jauh lebih terjangkau atau jauh lebih bisa terakses ya dibandingkan sisi kirinya. Kemudian dari pihak kepolisian, kemudian dari pemerintah DKI Jakarta juga ini nampaknya sudah mulai turun dalam melakukan pengawasan terhadap banjir ya, karena kalau kita tahu cuaca di Jakarta Barat pada saat ini juga cukup mendukung
Artinya kita harapkan untuk banjir ini cepat surut. Namun kalau terkait dengan penyedotan, kami belum melihat dari pihak pemerintah ataupun dinas setempat melakukan penyedotan. Namun kita berharap sama-sama semoga banjir di kawasan Jakarta Barat ini cepat surut ya, karena jalanan atau akses lalu lintas ini cukup terganggu saat terjadinya banjir. Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia dan Irian Syah Wahyudi. Dan sekarang kita menuju ke kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat bersama dengan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Rizky Solehudin. Baik, selamat siang. Anissa, apakah banjir masih mengenangi kawasan Cempaka Putih dan juga bagaimana situasi lalu lintas di sana? Imbas dari hujan deras yang mengguyur kota Jakarta pada Kamis dini hari, memang sampai saat ini banjir masih menggenangi kawasan di tempat kami melaporkan, yaitu di Jalan Lejen Suprapto, kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kalau tadi pagi sekiranya pada pukul 9, ketinggian air mencapai 60-70 cm. Pada siang hari ini sudah semakin surut, yaitu ketinggiannya mencapai 20-30 cm. Dari tempat kami melaporkan, Nata dan juga pemirsa, segala upaya dari pemerintah kota Jakarta Pusat ini terus dilakukan penyedotan, yaitu dengan mengerahkan 10 kendaraan, baik itu dari Dinas Kehutanan dan juga Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat yang melakukan penyedotan di sepanjang Jalan Lejen Suprapto Cempaka Putih. Hingga pagi tadi tentunya upaya ini terus dilakukan karena memang dari jalur lambat ini awalnya ditutup, tidak bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor, baik itu roda 4 dan juga roda 2. Namun pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kali ini sudah bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Nata dan juga pemirsa, sebagai informasi memang rekayasa arus lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional, yang mana apabila nanti debit air kembali meninggi mengenangi kawasan Jalan Lejen Suprapto, maka nantinya di jalur lambat ini akan kembali ditutup. Namun hingga kini pantauan arus lalu lintas dari tempat kami melaporkan dari arah Kelapa Gading menuju ke Pasar Senen, yaitu saat ini sudah bisa dilalui. Dari tempat kami melaporkan ini sudah terpantau ramai lancar, namun dibandingkan arah sebaliknya ini terlihat lebih lengang begitu dari arah Pasar Senen menuju ke Kelapa Gading. Namun bagi Anda yang ingin menghindari genangan air ataupun kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di Lejen Suprapto ini, Anda bisa memilih jalur alternatif. Anda bisa lewat jalan yang ada di Ahmad Yani atau di daerah Rawamangun. Tadi kami juga sempat berbincang dengan para pekerja yang harus melintas di jalur ini. Memang mereka menuturkan bahwa kawasan ini sering terjadi banjir karena kawasan ini merupakan cekungan yang mana apabila terjadi hujan begitu, keesokan harinya pasti akan terjadi banjir di titik tempat kami melaporkan, yakni di Jalan Lejen Suprapto. Tak hanya dari warga yang mengantisipasi terjadinya banjir di hari ini, namun dari pihak Satpol PP juga mengerahkan ada 3 mobil angkutan untuk membantu para pekerja yang terjebak banjir. Namun karena memang saat ini debit air sudah mulai surut, 3 mobil ini di standby-kan di titik Jalan Lejen Suprapto paling selatan. Nantinya apabila ketinggian air ini kembali naik, mobil ini akan dikerahkan kembali untuk mengangkut para pekerja yang hendak melakukan penyeberangan dari Jalan Lejen Suprapto menuju ke titik tempat mereka untuk bekerja. Selain itu juga, Nata, kalau dilihat di layar kaca Anda, memang ini segala upaya dari tim gabungan, baik itu dari Dinas SDA, kemudian dari tim Satpol PP, polisi dan juga TNI masih terus berjibaku untuk mengatasi banjir dan juga kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di Jalan Lejen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hingga kini juga
ada kunjungan yang dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Arifin. Tadi juga sempat meninjau bahwasannya beliau juga mengerahkan untuk mobil pengangkut ataupun penyedot air ini akan dilakukan hingga air ini surut di kawasan Jalan Lejen Suprapto, tepatnya di sebelah selatan tempat kami melaporkan. Kawasan ini memang cukup parah begitu, yang pagi tadi di pukul 6 mencapai 70 cm, namun hingga kini semakin surut, tinggi air ini hanya mencapai sekiranya 20-30 cm. Untuk sementara saya kembalikan kepada Nata yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia dan Rizky Solehudin atas laporannya, dan sebelumnya ada rekan kami di Lami bersama dengan juru kamera Irian Syahwahyudi melaporkan langsung dari kawasan dan Mogot, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya pemirsa, marak penyalahgunaan gas tawa usai kematian selebgram Lula Lava. Fenomena apa yang terjadi di masyarakat dan informasi akan hadir usai jeda